Perampasan aset ini sudah bergabung secara virtual. Ada Kurniawan Adi Nugroho, Deputi Umaki, dan nanti juga akan bergabung bersama kami Ketua Balik DPR Ahmad Doli Kurnia atau Wakil Ketua Balik DPR Ahmad Doli Kurnia. Selamat sore, Mas Adi. Selamat sore, Mbak. Mas Adi, Anda melihat urgensi pengesahan RUU perampasan aset ini seperti apa? Ya, jadi RUU perampasan aset ini kan sudah diajukan cukup lama. Sudah dari tahun 2018 seingat saya. Itu sudah diajukan ke DPR, kemudian terjadi saling waktu itu Presiden sempat kirim surprise juga ke DPR, tapi kemudian DPR mengatakan belum terima. Tapi apapun itu kita nggak usah perdebatkan lagi lah soal siapa yang apakah ada yang benar atau ada yang salah omong segala macam, kita nggak usah bicara soal itu. Tapi faktanya saat ini Presiden sudah menyatakan mendukung pengesahan RUU perampasan aset. Itu yang fokus kita saat ini. Dan saya melihat ini, kalau memang proses pengesahan di parlemen itu tertunda-tunda, sebenarnya Presiden menurut konstitusi itu punya kewenangan menerbitkan perpu. Sama seperti ketika Pak Jokowi, waktu itu Presiden Jokowi menerbitkan perpu Ciptaker dan untuk kepentingan COVID waktu itu kan, dan terjadi pengalihan realokasi anggaran dari yang seharusnya untuk kepentingan masing-masing kementerian kemudian dialihkan untuk penanganan COVID, dan itu nggak ada masalah. Artinya ada kewenangan yang memang kewenangan didukung oleh konstitusi, itu tidak apa-apa. Dan kemudian baru dimintakan persetujuan di DPR, apakah setuju dilanjutkan atau tidak. Nah, dalam konteks ini RUU perampasan aset ini seharusnya Presiden bisa menerbitkan, dan saya sangat mendukung, kami sangat mendukung kalau kemudian Presiden menerbitkan perpu perampasan aset. Ya. Soal kemudian 3 bulan lagi itu diajukan ke DPR, seharusnya sih itu tidak menjadi masalah karena apapun Kimples kan menguasai DPR, jadi harusnya juga udah tinggal diketok palu aja gitu. Ya, oke. Gitu, jadi artinya makin mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan perpu terkait dengan RUU perampasan aset ini begitu. Lantas kalau kita melihat sebetulnya saat ini bolanya ada di DPR, pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset ini ada di Balik DPR begitu. Apa artinya ini makin melihat bahwasannya DPR dalam hal ini tidak bisa diharapkan? Saya tidak melihat bahwa ini bisa diharapkan atau tidak, saya tidak melihat. Tapi apapun ini korupsinya sudah terlalu parah sampai triliunan. Kalau dulu itu masih miliaran kan. Bahkan tadi kalau melihat di liga korupsi, kasus korupsi itu Senturi itu malah masuk di puluhan sekian kan, kalau nggak salah 13 tadi. Ya. Jadi artinya kan sekarang sudah akut gitu loh. Okay. Nah, kalau sudah akut begini, maka pilihannya adalah Presiden menggunakan kewenangan berdasarkan konstitusi. Bikin dia perpu, kemudian disahkan, soal nanti dibahas di Balik, disetujui atau tidak, proses politik Kimples silahkan aja gitu loh. Okay. Ini tinggal nanti pinter-pinteran saya nggak yakin ada partai yang menolak karena apapun ini 2029 tidak lama. Kalau kemudian mereka mendukung koruptor malah justru akan dihukum oleh masyarakat dengan tidak memilih gitu siapapun partainya. Oke, Mas Adi dan juga pemirsa, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwasannya kami juga sudah mengundang pihak DPR RI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Balik DPR Ahmad Doli Kurnia. Namun saat ini pihak yang bersangkutan belum dapat bergabung, sehingga kita akan lanjutkan kembali dialog ini. Lantas Mas Adi, tanpa payung hukum seperti RUU perampasan aset, lantas apa yang mungkin kendala yang dihadapi oleh KPK dalam upaya pemulihan aset hasil korupsi ini? Sebenarnya bisa saja KPK, Kejaksaan Agung, kan penyidik korupsi tidak hanya KPK, Kejaksaan Agung dan kepolisian juga bisa melakukan penyidikan. Itu bisa menerapkan pasal pencucian uang, itu juga bisa. Cuma memang
RUU perampasan aset ini membypass itu semua. Jadi menjadi lebih cepat aja prosesnya. Dengan aset-aset yang kemudian kalau tidak mampu mengembalikan ke uang negara, kalau kemudian TPPU bicara soal apakah aset itu kemudian disembunyikan, disamarkan, dicampur dengan uang bersih yang lain, kayak gitu. Nah, RUU perampasan aset itu membypass ini semua, menjadi lebih cepat proses pengembalian kerugian negara. Jadi prinsipnya bukan lagi sekedar menghukum seseorang, tetapi juga memiskinkan pelaku korupsi itu sendiri. Gitu. Mas Adi, kalau kita lihat potensi pengembalian aset negara ini cepat dan sangat besar dengan adanya RUU perampasan aset. Lantas Anda melihat mengapa RUU perampasan aset ini belum menjadi prioritas legislatif hingga saat ini? Apakah ada resistensi politik di dalam DPR ataupun elit tertentu terhadap pengesahan RUU perampasan aset ini sendiri, Mas Adi? Ya, saya melihatnya dorongan dari atau bukan dorongan ya, bahasanya lebih ke komitmen negara sendiri masih belum terlalu kuat. Nah, baru ketika kemudian kemarin di depan masa buruh, kemudian Presiden menyatakan dukungannya secara terbuka, itu seharusnya menjadi kode lah, katakanlah begitu, bagi semua anggota partai, terutama partai Gerindra dan lebih luas lagi adalah Tim Plus, itu untuk dorong ini semua supaya ini segera selesai. Gitu loh. Kalau mereka akan menguasai sekitar 70% lah, 70% kursi. Seharusnya bisa lebih cepat tanpa ada perpu. Tapi kalau misalnya memang diperlukan harus ada perpu untuk menunjukkan komitmen Presiden, itu menjadi lebih baik sehingga proses politik di parlemen juga menjadi lebih cepat. Tidak ada lagi bergen-bergen politik yang tidak ada gunanya. Gitu. Dan kalau memang pihak parlemen atau presiden juga masih berlama-lama lagi, ya kami juga akan mengajukan upaya hukum ke MK. Kami pernah melakukan itu di asuransi, memang itu memberikan batas waktu, dan MK mengabulkan dan memberikan batas waktu dalam jangka waktu 2 tahun itu harus sudah disahkan. Artinya ini juga sama, kalau misalkan parlemen juga berlambat-lambat, ya kami akan ajukan ini ke MK dan memerintahkan MK memerintahkan parlemen dan presiden untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset ini dalam jangka waktu tertentu, 1 tahun atau 2 tahun. Kita akan lihat perkembangannya. Tapi kami berharap presiden tidak perlulah kemudian masuk ke MK, cukup dia mengeluarkan perpu, kemudian dalam 3 bulan dilempar ke DPR untuk diundangkan, disetujui atau tidak. Nah itu kan menjadi lebih cepat. Sehingga ada landasan bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum. Oke, jadi ini Perpu menjadi langkah yang dinilai efektif untuk bisa mempercepat terkait dengan realisasi pengesahan RUU perampasan aset itu sendiri. Lantas apakah MAKI memiliki? Karena udah terlalu lama juga. Ya, Jika nantinya disahkan, apakah MAKI memiliki data estimasi mengenai potensi aset yang dapat dirampas jika RUU perampasan aset ini disahkan? Ya pasti ada lah ya, berdasarkan data-data di persidangan, kemudian informasi dari masyarakat, itu pasti ada data-data aset-aset masing-masing pelaku tindak pidana korupsi itu kan pasti ada kan, gitu. Dan kami kan selalu koordinasi dengan penyidik sebenarnya, tanpa harus ini kita koordinasi dengan penyidik, kita laporkan ini asetnya berada di sini, ini apa aja, karena pasti ada masyarakat yang memberitahu kami. Oke, baik, ini tentu menjadi harapan kita semua ya. Semoga RUU perampasan aset ini bisa segera disahkan, baik itu melalui baik DPR ataupun juga Presiden Prabowo langsung mengeluarkan Perpu itu sendiri. Terima kasih Kurniawan Adi Nugroho, Deputi MAKI, sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat sore dan selamat beraktivitas.